di Semarang kalau udah tahu ada casting, misalnya buat iklan lah, buat let's just say or like some production house disuruh profile aja, aku malah pose. Jihan action itu ngapain? Aku pun nggak tahu gitu kan. Pokoknya ya udah ada aja di situ gitu. Belum lagi nunggunya. Usually buildings kan bukanya jam 10 pagi gitu. Sedangkan kalau Jihan first flight itu pasti jam 7 lah udah sampai di Jakarta. Udah nunggu aja tuh ngemper di jalan gitu while waiting for the buildings to open. Because daripada kayak harus bolak-balik ke hotel, yang penting udahlah langsung aja gitu sih. Jadi prosesnya itu yang sebenarnya paling mengesankan buat Jihan. Okay. Oh, kamu di Semarang. Aku tadi agak terkejut karena I used to live in Salatiga. Of course, you know Salatiga dong. Yes, of course. What were you doing in Salatiga? Aku tuh utusan daerah. Aku SMP sama SMA aku di UKSW. Okay, my goodness. Tapi nggak dari Jawa Tengah dong, Kak Dave ya? Enggak, tadinya tinggal di Jakarta, terus papiku bertugas di Salatiga, terus kita keluarga boyongan. I see. Well, Gitu. that's nice to know. Okay. Being a model, actress, dan juga aktivis, mana yang menurut Jihan paling memberikan joy the most in your life, Jihan? Oh, this is a very difficult question karena semuanya sebenarnya brings joy to me equally. Semuanya porsinya itu udah let's say 100% semua gitu ya, kasih 100% joy for me. Cuman tinggal di momennya aja gitu. Jadi misalnya kemarin Jihan menjabat Putri Indonesia Pariwisata and then menuju untuk ke internasional juga, itu kan pasti filled with social works, terus juga modeling, photo shoots, and all those stuff kan. Dan berarti Jihan harus vakum dulu for my shootings or for the film industry. Nah, sekarang since I came back to the film industry, I'm just so happy to finally have that back in my life. Jadi untuk sementara ini, I'm just so joyful for being back again in the film industry. Okay. Jihan, aku tuh agak kuper ya. I'm so sorry for asking. I could not help but notice di kolom komentar tuh semua warga Cyanida, warga Cyanida. Apa sih ya maksudnya? Aku penasaran. Cyanida ya, oke. Okay. Well, Cyanida itu adalah salah satu series yang Jihan baru garap ya, two months ago apparently. Wow. Dan sebenarnya cukup fenomenal sih ternyata gitu, pasarnya, audiensnya, especially mungkin karakternya Jihan cukup menantang di situ dan mungkin juga cukup mewakili banyak orang-orang in one community. So probably that's why orang-orang pada kayak Amel Cyanida, like, oh my goodness, semua orang pada kayak ngehnya Jihan itu karena Cyanida juga gitu. So that's probably why a lot of people are connecting to Cyanida. Hi Cyanida, hi Amel, this and that. Now I know. Okay. Nah, kembali ke topik kita mengenai generasi Z. Jihan kan mewakili generasi Z nih. Kan banyak artikel yang membahas bahwa generasi Z itu sangat melek pada isu sosial. Kalau pendapatnya Jihan sendiri, kenapa sih hal itu terjadi, Jihan? Sebenarnya kalau mau dilihat garis besarnya tuh udah jelas gitu ya. Especially sekarang itu in this pandemic, jadi semakin terlihat jelas karena kita udah in a helicopter view in my opinion gitu. Karena kita sekarang di rumah, all we have to how we can cope up with the news, with the world, itu ya pasti by social media, by articles on the net. Jadi kayak semua tuh udah terpampang jelas buat kita untuk tahu, oh ini lagi ada global warming, lagi ada campaign untuk ini itu, there is this crisis and this and that. Jadi kita udah lebih kayak disuguhkan gitu karena kita udah nggak ada kesibukan yang lain, especially because of this pandemic gitu. Sedangkan kalau dulu mungkin udah banyak distraction yang kita kerja, kita sekolah, jadi kita nggak bisa aware akan apa yang terjadi di dunia ini gitu. And I find that this generation, Z generation, we have the most power sebenarnya dengan adanya artikel-artikel ini, dengan adanya kejadian ini di dunia, we have the power to make a change gitu sih. Okay. Apakah itu juga sebabnya Jihan kan sangat aktif voicing your movement, act your thought movement, ya? Yeah. Yes.
Oke, boleh Yes. cerita sedikit what is the movement about, Jihan? Right. So my movement apparently started with accommodating good thoughts and then making it Hmm, in a form of action. Jadi kan oke. kita banyak nih kepikiran akan hal-hal positif. Misalnya aku mau membantu orang ini, aku mau membantu adanya krisis ini, ada case yang pengen aku bantu solve. Dan intinya aku pengen involved in something yang bisa impactful untuk orang lain, misalnya gitu ya. Nah, Hmm. tapi seringkali adalah itu hanya wacana gitu. Or Ide-ide adanya aja gitu. procrastination yang jadinya kayak udah deh ntar aja. Tapi gimana ya caranya ya? Terus ya akhirnya nggak terjadi-jadi gitu. Sampai Ya. akhirnya apa namanya, bahkan sampai pandemik pun banyak yang kayak aku pengen deh bagi-bagi ini itu, tapi nggak berani deh soalnya kan lagi pandemik. Padahal sebenarnya Hmm. kalau mau cari solusi itu bisa-bisa aja. So, Jihan buat Act Your Thoughts Movement ini untuk memberikan platform nih untuk orang-orang yang istilahnya pengen membantu tapi cari solusi atau cari komunitas yang bisa melakukan itu bersama mereka kayak gitu sih. Dan Oke. ini lebih ke general issues juga, nggak cuman misalnya Jihan I initiated from going to foster homes regularly, terus Hmm. visiting panti asuhan kayak gitu-gitu ya, for like at least dalam sebulan itu bikin program. Tapi Jihan nggak bisa just stay still dengan satu kategori aja karena there's so many things to fix in this world gitu. Jadi seenggaknya dengan hal-hal kecil yang bisa Jihan bantu atau Jihan reach out untuk orang, according to the relevant issues, itu bisa lebih meluas jangkauannya gitu. Oke. Berarti anak muda di luar sana, siapapun yang nonton dan juga fansnya Jihan, kalau mereka punya ide, mereka bisa colek Act Your Thought Movement, Ya, dan Act Your Thought Movement ini yang akan apa ya menjadi shakers and moversnya untuk mengaktualisasikan ide apapun itu, gitu ya Jihan? betul sekali Kak. That's true and Oke, has been happening sebenarnya. Jadi sekarang kita oke. udah punya cabang tuh lumayan banyak yang awalnya cuma starting in the center of like Jakarta atau dimanapun Jihan berada. Dan ternyata sekarang Hmm. orang-orang udah pada bikin cabang sendiri dan kayak informing me, Kak aku mau bikin Act Your Thoughts Movement, let's say Malang atau Semarang atau di sini di situ boleh nggak Kak? Ya boleh banget, I'll be very happy. Apalagi Jihan punya fan base called Jihan Family, di mana di situ Yes, oh my most God. So ya so many. many. I know, dan aku pun nggak nyangka bakal segitu Benar. berdampaknya gitu. Thank you. And yeah, so Yes. apparently with that akan lebih mudah untuk Jihan bisa menjangkau atau mereka menjangkau Jihan untuk sharing all this good acts to others gitu. Oke. Mundur sedikit, apa pemicunya sampai Jihan akhirnya punya ide untuk membentuk Act Your Thought Movement ini pada awalnya, Jihan? Apa pemicunya? Alright, pemicunya sebenarnya ada pembahasan Jihan sama temannya Jihan gitu ya. I was at I was in the car with my friend. It was in the street kayak lagi di lampu merah gitu. Aku masih di Semarang dan ada beberapa homeless yang memang selalu ada di situ gitu. And then kita pun ada pembahasan kayak itu kenapa ya orang tuh selalu di situ kayak pengen ngebantu deh. Cuman kayak gimana ya? Apa harus kasih makanan aja kali ya atau kayak ke shelter atau gimana ini itu. Sedangkan kita masih kecil banget pada waktu itu. So I was Ya. thinking, udah deh, apa namanya yang gampang dulu aja. Misalnya you wanna talk to them, ask them their story, what do they need? Atau mungkin kalau emang kita lagi ngeliat mereka butuh bantuan healthcare or something, ya kita kasih lah misalnya obat segala macam. Cuman ya nggak harus terus rutin gitu nggak juga. Yang penting kita mencoba dulu gitu. Nah tapi responnya temennya Jihan ini kayak, tapi udahlah nanti aja deh. Ya kayak tadi aku bilang itu wacana aja. Kayak, lah kenapa padahal cuma ngasih tuh nggak susah loh. I mean especially you come from keluarga yang berada, ya I think it's gonna be easier for you to give gitu. Dan intinya dia kayak cuma bilang udahlah nanti aja with my parents, or like usually my parents have their own programs and this and that, nanti aku ngikut aja. Oke, ya udah dari situ ternyata I cannot just depend on one person gitu. Jadi akhirnya ya udah kalau misalnya ngajak ngobrol satu orang aja nggak bisa, maybe I have to make something bigger untuk orang akhirnya percaya kalau kita itu ngelakuin sesuatu dengan masa yang besar, itu pasti bisa berdampak lebih besar lagi gitu.